ada seorang penjual roti yang bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tidur di masjid, diusir dari masjid. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal tidak mau ngaku sebagai ulama. Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama yang sangat tawadhu, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada setetes keriaan yang ada di dalam hati. Ketika beliau bertandang ke Masjid Baghdad, yang waktu itu kemudian menghadiri majelis pengajian seperti ini, lantas kemudian dibacakan kitab oleh ulama-ulama yang ada di Masjid Baghdad tersebut, kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad. Ulama Imam Ahmadnya ada duduk di bawah, mendengarkan pembacaan kitab itu. Lantas kemudian ulama yang membacakan itu menceritakan kisahnya, menceritakan Imam Ahmad bin Hambal, tanpa pernah tahu bahwasanya ternyata ada Imam Ahmad di bawah. Ternyata orang tersebut tidak tahu Imam Ahmadnya itu seperti apa. Akhirnya kemudian ada orang bertanya, hal anta minal ulama, apakah anda ini salah satu dari kalangan ulama? Karena anda ini orang yang nggak pernah ketemu di sini, nggak pernah kelihatan. Imam Ahmad justru berkata, ana musafirun fi hadzal. Saya hanya sekedar musafir di sini. Sekiranya dia berkata saya Imam Ahmad yang kitabnya dibaca di atas itu, orang-orang berebutan mencium tangannya, dan itu yang sangat ditakutkan Imam. Sampai-sampai ketika sementara ibadah, sampai pada waktu malam, sholat tahajud yang tak pernah berhenti, sampai akhirnya tidur. Sementara sholat tidur, datang marbot masjid. Sudah dari tadi ditungguin kapan ini orang ini selesai ibadah. Karena tidak boleh musir-musir orang dari masjid. Ya, tidak boleh diusir orang itu. Kalau selama itu ibadah, tidak boleh diusir sama sekali. Ya, jadi marbotnya itu nungguin sampai ngantuk-ngantuk. Nah, ketika kemudian orang itu tiba-tiba sementara sholat, ketiduran, maka datanglah marbotnya. Hal anta minal ulama, apakah anda bagian dari ulama? Kata Imam Ahmad, waktu itu saya bukan ulama. Kalau demikian diusir dari masjid, tidak boleh tidur di masjid. Kenapa? Yang bisa membedakan mana iler yang najis dan bukan najis, itu hanya ulama, para alim sekalian. Jadi jangan sampai kalau kita tidur itu hati-hati. Itu ada iler yang keluar di sini, itu ada yang kemudian najis, ada yang tidak. Jangan sampai kemudian kita ujuk-ujuk cuma langsung cuci muka, tidak berkumur-kumur. Makanya mazhab Maliki mensyaratkan, ya, dalam wudhu itu tidak hanya wajah doang yang wajib. Wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki tidak. Tapi mensyaratkan pula, yakni harus berkumur-kumur. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di mulut kita itu ada najis yang menempel karena habis tidur. Nah, itu bahayanya. Jadi ini yang bisa membedakan mana iler yang najis dan mana yang bukan, itu hanya ulama. Nah, kalau umpama ada sementara tidur keluar ilernya, ini najis apa enggak? Tidak mampu membedakan, akhirnya kemudian tidak dicuci. Akhirnya diinjak orang sholat di situ, akhirnya tidak sah sholatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Na'udzubillah min dzalik. Makanya semoga Allah merahmati para marbot masjid yang tidak henti-hentinya membersihkan masjid kita, sehingga kemudian jaminan ibadah kita itu diterima Allah luar biasa. Ya. Semoga Allah memuliakan mereka. Saya lanjutkan, Imam Ahmad bin Hambal saat itu setelah diusir dari masjid, ketemu seorang penjual roti. Penjual roti ini baru pulang dari tempat jualannya. Lantas kemudian berkata penjual roti tersebut, Tuan, kalau ente tidak mau tidur di funduk, tidur saja di rumah saya. Karena pada zaman itu, pada zaman khilafah Abbasiyah, di mana Imam Ahmad bin Hambal hidup saat itu, khilafah itu membangun hotel-hotel untuk para musafir. Dan salah satu prinsip Imam Ahmad bin Hambal, ia tidak mau memasukkan atau menikmati sedikit pun, ya, menikmati sedikit pun harta umat. Kenapa? Dia orang kaya. Imam Ahmad bin Hambal ini ulama yang kaya raya, dan tidak mau tidur di tempat yang kemudian menggunakan harta umat. Kenapa bisa? Karena Imam Ahmad bin Hambal takut hartaku saja nanti kelak di yaumil hisab akan ditanyai Allah. Bayangkan, guru saya pernah berkata, kok kenapa? Saya tanya waktu itu guru saya, ya Syekh, Anda punya pondok,
Kenapa harus punya rumah seperti ini kecilnya? Ya, rumah yang reot dan lain sebagainya. Padahal pondok pesantren yang Anda miliki itu besar dan Anda jor-joran mengeluarkan dana. Kata beliau, semua yang terbangun ini bukan milik saya. Itu semua adalah harta wakaf dan harta sedekah umat. Aku tidak berhak sedikit pun selain daripada apa yang bisa kumakan sampai kenyang. Sementara milikku pribadi hanya ini, kata beliau. Rumahku ini yang real. Dan kenapa tidak membangun yang lebih besar dari ini ya, Syekh? Kata beliau, aku takut kepada Allah. Jangan sampai setiap batu bata yang terpasang dari rumahku akan ditanyakan Allah kelak di akhirat. Kamu dapat dari mana ini? Dan engkau pasang. Yang engkau pasang itu apakah halal atau tidak? Na'udzubillah. Saya jadi ketakutan mendengar ucapan guru saya waktu itu. Jadi mungkin itu yang kemudian menyebabkan Imam Ahmad itu nggak mau tidur di funduk, di hotel. Kenapa? Hotel-hotel zaman itu gratis pada zaman Khilafah Abbasiyah. Kenapa? Karena dibangun dari harta kaum muslimin, dari zakat untuk para musafir. Jadi orang menuntut ilmu kemana-mana itu tidak perlu khawatir. Ada funduk, ada hotel yang dibangun Daulah Khilafah, negara Islam saat itu yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah khusus untuk para musafir. Itu disiapkan tempat tidur gratis, makan, sampai bahkan kemudian kalau mau berangkat pergi itu akan disiapkan perbekalan. Dari mana itu? Itu dari harta zakat, untuk zakat mal untuk orang-orang musafir. Ya. Innamal shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, itu ada 8 asnaf. Nah itu. Ringkas kisah, akhirnya orang tua tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal, itu berkata, alhamdulillah ada orang soleh yang menawarkan tidur di rumahnya. Akhirnya singgahlah Imam Ahmad bin Hanbal di rumah orang tersebut, dan ia melihat gelagat dari orang ini. Sejak dari masjid itu dia bertemu, orang ini tidak pernah berhenti beristighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa ant. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa ant. Itu terus menerus diucapkan. Sampai-sampai yang tadinya Imam Ahmad bin Hanbal sangat ngantuk, jadi kehilangan ngantuknya, penasaran. Lantas berkatalah Syekh Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu berkata, wahai orang soleh, bolehkah aku berguru kepadamu? Orang tersebut berkata, Tuan, jangan berguru sama orang bodoh. Bergurulah, kalau Anda ingin berguru, bergurulah di masjid. Bukan itu yang ku maksud, katanya. Aku ingin tahu apa yang menyebabkan engkau tadi itu beristighfar dan mengucapkan la ilaha illa ant. Kalau mau dicari dalil hadisnya mana ini? Kayaknya ini bid'ah ini gitu. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal menghafal hadis, terkenal itu penghafal diberi gelar Amirul Mukminin fil hadis. Itu menghafal sampai 1 juta hadis lebih. Iya. Jadi Imam Ahmad, lu jangan berguru sama saya. Jadi apa yang menyebabkan engkau mengucapkan itu terus-menerus, itu yang aku inginkan. Akhirnya orang tersebut berkata, Tuan, suatu kali aku menghadiri majelis. Alhamdulillah hari itu jualanku cepat laku. Sehingga aku bisa duduk dan hadir dalam majelis pembacaan kitab Imam Ahmad yang ada di Masjid Baghdad. Saat itu ada hadis di antara banyaknya hadis yang dibacakan ulama yang menempel pada orang sebodoh saya, itu hanya satu hadis, yakni kisah yang mengisahkan tentang Imam Ahmad dan gurunya yang berdialog bahwa sesungguhnya Imam Ahmad itu pernah bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i, kok makannya kok lahap banget gitu. Lantas dijawab oleh Imam Syafi'i waktu itu bahwa sesungguhnya aku tahu engkau wahai Ahmad adalah orang ikhlas, dan harta yang engkau dapatkan itu adalah harta yang halal. Aku pernah mendengar hadis Nabi bahwa siapa yang memberi makan dari makanan yang halal dan juga ikhlas pemberiannya, maka orang yang mengkonsumsinya, yang memakannya itu, makanan tersebut akan mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama sehat, yang kedua barokah. Ya, barokah itu kalau dalam bahasa fikihnya itu disebut ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan-kebajikan.
Nah, makanya aku takut jangan sampai aku menjual sesuatu kepada orang itu kurang halal atau kurang ikhlas, sehingga orang yang membeli makanan yang aku jual itu tidak mendapatkan salah satu dari dua kebaikan ini, yakni sehat dan kemudian berkah di sisi Allah. Makanya aku terus-menerus beristighfar. Lantas berapa lama Anda mengamalkan itu, katanya? Saya sudah mengamalkan ini bertahun-tahun, Tuhan. Saya sudah tidak tahu lagi. Dan apa yang Anda dapatkan? Kata beliau, aku sepertinya doa-doaku dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Mas, umurku sudah mencapai 70-an lebih. Sebentar lagi aku tidak tahu kapan malaikat maut akan datang menjemputku. Entah hari ini, entah esok, entah kapan, saya tidak tahu lagi kapan. Namun ada satu doa yang paling aku harap Allah kabulkan. Apa itu, Tuhan? Katanya, aku ingin sekali Imam Ahmad bin Hambal, jutawan hadis itu, tidur di rumah. Imam Ahmad bin Hambal langsung bertakbir dan berkata, Allahu Akbar. Ternyata aku sampai diusir-usir dari masjid sama marbot hanya gara-gara doamu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.